Pada tahun 1960-an, PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia. Sebagai pendukung Marxisme-Leninisme, PKI cenderung berkiblat ke Uni Soviet. Pemimpin PKI, D.N. Aidit, bahkan amat antusias menyambut pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, saat berkunjung ke Jakarta pada tahun 1960. Namun PKI tiba-tiba pindah haluan ke Beijing. Dalam memoarnya, Khrushchev menceritakan bagaimana pergaulan dengan Mao Zedong berujung malapetaka bagi PKI. Di tahun 1960-an, Khrushchev menggambarkan situasi politik dalam negeri Indonesia yang belum stabil. Kala itu PKI memiliki jumlah anggota yang sangat banyak. Presiden Soekarno membuat PKI dapat beroperasi secara legal. Bahkan ia memasukkan orang-orang PKI ke dalam tubuh pemerintah, kata Khrushchev. Pemimpin PKI saat itu adalah D.N. Aidit, masih muda. Meski begitu, Khrushchev mengaku bahwa DIPA, panggilan Aidit, memiliki ide-ide yang cemerlang. Dia mengorbankan hidupnya untuk membela kepentingan rakyat pekerja. Selain DIPA, saya juga terkesan dengan pimpinan PKI lainnya. Mereka adalah orang-orang berani yang menjunjung gagasan Marxisme-Leninisme dan organisator yang ulung. Mereka berusaha keras supaya Indonesia menganut nilai-nilai sosialisme, ujar Khrushchev. Pada Februari 1960, Khrushchev berkunjung ke Indonesia atas undangan Presiden Soekarno. Tak tanggung-tanggung, ia berserta rombongan menghabiskan waktu di Indonesia selama 2 pekan. Dalam memoarnya, Khrushchev teringat dengan kejadian aneh yang terjadi selama resepsi jamuan makan malam di Jakarta. Waktu itu Aidit meminta, alangkah baiknya apabila Yang Mulia mau bersulang untuk kesehatan Jenderal Angkatan Udara. Semoga ia makin berpengaruh, kenang Khrushchev. Sebetulnya Khrushchev tak yakin siapa jenderal yang dimaksud oleh Aidit. Sang jenderal mungkin seorang komunis atau seorang yang dekat dengan PKI, pikir Khrushchev. Namun saya tetap mengikuti keinginan Aidit. Sebelum bersulang, Khrushchev minta waktu untuk berbicara. Sebenarnya ini bukan suatu yang spesial. Orang Rusia memang terbiasa memberikan pidato atau sambutan singkat sebelum menenggak alkohol. Namun gestur itu ternyata menarik perhatian orang-orang. Mari kita bersulang untuk jenderal. Sejujurnya saya lupa nama jenderal itu sekarang, kenang Khrushchev. Setelah itu Soekarno buru-buru menambahkan supaya kami bersulang untuk Jenderal Nasution. Pemimpin Soviet mengakui bahwa Nasution juga merupakan salah satu jenderal yang berpengaruh di Indonesia, sekalipun ia lebih tertarik dengan Amerika. Nasution bukanlah anggota PKI, ia justru dianggap sebagai salah satu musuh PKI. Walaupun tentu saja di hadapan kami ia tidak menunjukkan sikap antipatinya terhadap komunis. Pada saat itulah Khrushchev merasa Presiden bereaksi dan mengawasi dirinya dengan penuh kehati-hatian ketika bersulang. Saat itu saya merasa bahwa keraguan saya itu benar. Mungkin sang Presiden ingin menunjukkan bahwa dia bersikap netral dan tidak sepenuhnya berpihak terhadap PKI atau Partai Komunis Uni Soviet. Namun apa yang bisa saya lakukan? Saya telah melakukan permintaan Aidit, akui Khrushchev dalam memoarnya.